anggota legislatif kita Tidak paham. tidak paham terhadap fungsi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dalam program review dan analisis berita di Revol Official Channel. Nah, kita akan mereview, saya Reno Fernandes dan Bang Eka Vidya Putra akan mereview berita-berita terkini yang terjadi di Indonesia ini ataupun secara khusus di Sumatera Barat. Bang, ini dalam satu pekan terakhir, dalam beberapa hari ini muncul ribut-ribut ketika kita ketik di Google Sumatera Barat. Yang muncul itu hanya dua isu, yaitu masalah mobil dinas Gubernur Sumatera Barat, mulai dari proses ributnya mobil ini ada sampai pengembaliannya. Tapi setelah itu berita ini bersambung lagi karena ternyata ada dana 10M juga untuk kepentingan DPRD lagi. DPRD Provinsi Sumatera Barat 5,6 untuk rumah dinas, ada lagi untuk pagar, ada lagi pagar kantor DPRD, ada lagi untuk AC, ada untuk baju dinas. Ini menurut Abang gimana nih? Apa yang terjadi dan bagaimana analisisnya, Bang? Jadi apa yang terjadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat dari pemberitaan itu, dari sisi formalnya sebetulnya, dari aturannya, boleh-boleh saja. Akutabilitas secara hukumnya itu kan sah saja, karena itu sudah dilakukan secara sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi akutabilitas ketika kita menjadi pejabat publik, ketika kita menjabat menjadi sebuah jabatan yang dipilih oleh masyarakat, ada akutabilitas lain yang juga harus kita penuhi. Namanya akuntabilitas publik. Jadi tidak, yang idealnya tentu saja akutabilitas yang kemudian memiliki keabsahan secara formal, aturan hukum, aturan perundang-undangan, juga memiliki akutabilitas secara publik. Akuntabilitas secara publik ini artinya adalah di mana publik dia bisa mempertanggungjawabkan ke setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang diambil dari kacamata kaitannya publik. dengan etika dan moral ini ya, Bang. Akuntabilitas publik ini. Iya, karena mari kita bedakan dua kasus ini dulu ya, dua kasus ini. Sekarang kenapa ketika orang maju jadi gubernur, jadi eksekutif, eksekutif, itu dasarnya adalah orang memilih seorang eksekutif, seorang gubernur, seorang bupati atau seorang presiden itu adalah visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon eksekutif itu sendiri. Apakah itu presiden, apakah kemudian gubernur atau bupati dan wali kota. Maka visi misinya kemudian kan dia sadur menjadi visi misi dari gubernur dari pemerintahan ketika dia sudah terpilih. Nah, makanya ketika kita akan mengevaluasi si gubernur, mengevaluasi si bupati, yang kita evaluasi adalah sesuai enggak apa yang dia janjikan selama kampanye dengan apa yang dia realisasikan. Sesuai enggak apa program kerja yang dia janjikan dan kemudian yang dia lakukan. DPR dalam konteks ini melakukan pengawasan terhadap janji-janji yang dia sampaikan. Ya, dia jadi RPJMD. Ada RPJMD. Oke. Makanya ketika orang melakukan mengkritik tentang gubernur membeli pengadaan mobil dinas, pengadaan mobil yang berapa? 2M itu jumlah yang sebenarnya kalau kita tanya ke orang ya jumlah yang kecil untuk membeli sebuah mobil pejabat. Mobil paling murah lah. Kalau kita beli pun harga itu sebetulnya kita sudah harus tepuk tangan nih ke elit kita karena dibeli dengan mobil yang segitu. Nah, tetapi persoalannya adalah yang dievaluasi itu adalah gubernur dalam 100 hari kerjanya. Seperti yang menjadi skala prioritas. Meskipun hari ini sudah lewat dari 100 hari kerja. Salah satunya adalah menjanjikan akan melakukan percepatan dalam penanganan COVID. Tapi ternyata tidak. Itu yang dinilai. Tapi orang melihat ternyata COVID di Sumatera Barat
meningkat. Bahkan Presiden mengatakan ya salah satu yang terburuk di Indonesia. Nah, orang melihatnya kok yang diresponnya tentang justru responnya dengan pembelian mobil meskipun tidak sama dia ya. Tetapi yang tentu orang nunggu-nunggu apa kebijakan-kebijakan yang efektif untuk terkaitan dengan posisi tentang penanganan 100 hari kerja atau program prioritasnya itu. Tadi Abang mengatakan kan begini, gubernur dikontrol oleh DPR. Tentunya ini berkaitan dan Abang menyampaikan sebelum ini adalah tentunya ini dianggarkan oleh gubernur dan tidak dianggarkan di masa gubernur Sumatera Barat hari ini yaitu Pak Mayildi, tapi yang menganggarkan adalah DPR. Lalu kemarin ini beritanya juga yang ribut duluan DPR. Yang mempermasalahkan pertama adalah justru DPR. Nah, di sini lagi kita sekarang tadi kita bicara tadi logikanya gubernur eksekutif terpilih bagaimana berdasarkan visi misinya. Sekarang kita pindah ke legislatif. Ke DPRD atau ke DPR atau disebut juga sebagai sebuah parlemen di sini. Nah, legislatif itu dipilih bukan berdasarkan visi misinya. Maka dalam pilkada itu, pileg itu tidak ada visi misi si Anu dari partai A, tidak ada itu, tidak ada visi misinya. Tapi banyak juga Bang caleg yang kalau banyak yang bikin caleg itu, karena itu kan kita sering juga ditanya, apa kira-kira visi misi kita nih? Ini kan kalau ada yang bikin visi misi itu nggak paham dia fungsi, kenapa dia nyalek. Jadi apa yang dasar dari keterpilihan seseorang di dalam menjadi anggota legislatif? Dasarnya adalah keterwakilan. Jadi bagaimana pemilih di dapil dia percaya bahwasanya dialah yang mewakili suara dari masyarakat. Bahasa akademiknya inilah fungsi namanya fungsi representasi atau kita bahasakan jadi lebih gampang inilah fungsi perwakilan. Jadi fungsi keterwakilan dia. Jadi apa? Karena dia memiliki fungsi keterwakilan, fungsi representasi ini dia hadir melaksanakan fungsi keterwakilan dia. Bahwasanya saya hadir di gedung DPR itu sedang mewakili masyarakat, setidaknya adalah mewakili orang yang berada di dapilnya. Maka jumlah orang yang berada pada masing-masing dapil itu kan beda-beda. Karena tergantung dengan jumlah penduduk, persentase penduduk pemilih dengan mewakili dia sehingga jumlahnya balance seimbang dia di situ. Nah, ketika menjalankan namanya fungsi representasi atau keterwakilan ini, maka dia sebenarnya hadir di situ mewakili masyarakat, menyampaikan suara apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang disuarakan oleh masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat dalam 5 tahun itu kan banyak, bisa berganti-ganti. Maka diberikanlah dia hak untuk melakukan hak hearing, hak untuk mencari, memperbaharui, mengupdate apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk hearing ini, anggota dewan itu dibiayai. Menanya-nanyakan ke masyarakat, mencari masyarakat. Artinya apa? Anggota dewan itu tahu apa kebutuhan masyarakat. Idealnya ya Bang? Politik, ekonomi, sosial. Dan yang lebih penting itu adalah gerak batinnya masyarakat itu seperti apa? Itu yang dia ketahui. Ketika dia mengetahui, itu dalam ketika sudah mengetahui apa masyarakat itu, dia bawa ke gedung DPR. Diwujudkanlah itu menjadi hak legislasi dia, diaturlah itu menjadi sebuah perundang-undangan, perda lah ya. Perda. Nah, kalau itu tidak diusulkan oleh pemerintah, dia memiliki hak inisiatif membuat perda sendiri, mengusulkan perda sendiri. Nah, kalau kita mau koreksi, hak inisiatif ini sangat jarang digunakan, meskipun anggota dewan hearing. Sering ke bawah, sering menerima juga. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang ditentukan yang dihasilkan dari itu, dia terjemahkan menjadi hak budgeting. Hak anggaran dia. Hak anggaran. Dia menganggarkanlah apa-apa yang menjadi pokok-pokok pikiran yang dia serap dari masyarakat. Nah, dia juga mengetahui apa yang menjadi gerak batin dari masyarakat. Nah, makanya semestinya ketika apa kebijakan yang dia munculkan menunjukkan gerak batin itu. Maka yang muncul sekarang, kejadian sekarang baru adalah hak representatif. Fungsi representatif itu baru sebatas formal.
Apa itu sebatas formal? Ada sekumpulan orang yang mewakili masyarakat dari dapil A secara formal. Secara substansinya, dia tidak mewakili secara fisik hadir di DPR. Saya ini kan anggota dewan wakil dari masyarakat, itu secara formal. Iya, nggak ada yang boleh bantah itu. Karena dia menang dalam pemilu. Kursinya cukup untuk mendapatkan 1 kursi. Tetapi secara substansi, yang dia hadirkan di situ adalah bagaimana dia menyampaikan suara dari masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita tanya sekarang ke masyarakat, apakah masyarakat butuh nggak gedung DPRD itu? Ada pagar baru. Ada pagar baru. Ada rumah dinas baru, ada nge-gym, gitu kan? Kira-kira butuh nggak masyarakat hari ini? Kalau ditanya ke dapil masing-masing. Di Pak Reno nih kan kita juga bagian dari orang yang diwakili nih di dapil kita. Kira-kira kita tanya ke batin kita. Pak Reno ikut milih kemarin kan? Ikut. Nah, Reno contoh ikut memilih kemarin, saya ikut memilih. Nah, sebagai orang yang paham mengerti tentang haknya dalam politik contohnya. Dan saya pikir kita tidak memiliki keinginan untuk rumah direnovasi. Kita tidak mikirkan contohnya anggota dewan itu tampil dengan baju yang lebih gagah, yang lebih bagus sehingga lebih memiliki wibawa ke lapangan. Saya pikir itu yang diinginkan oleh masyarakat. Substansi, apalagi di saat pandemi COVID-19. Apalagi di zaman pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini dalam kasus ini juga sering dijadikan seperti ajimat. Alibi? Jimat. Kalau ajimat itu kalau kita pakai, seolah-olah jimat itu kan kalau kita pakai, dia menjadi aman kita dari berbagai macam hal. Iya. Pak Reno misalnya, jimatnya ketika gubernur mengatakan mobil baru, lalu dia keluarkan ketika orang mulai protes menanyakan, lalu dia menyatakan ini untuk putar-putar menanggulangi COVID. Nah, seolah dengan COVID kemudian jadi ajimatnya. Ketika Ketua DPRD ditanya kenapa bikin rumah atau renovasi rumah di saat pandemi, katanya ini nanti dibangun bisa menjadi tempat isolasi COVID. Itu kemudian menjadinya. Makanya kalau kita urai dari hal yang terjadi kemarin itu, sebetulnya adalah yang terjadi di DPRD kita hari ini, anggota DPRD kita tepatnya adalah belum mengerti terhadap fungsi dia sebenarnya. Jadi butuh disuruh mengerti, Pak. Saya pikir itu persoalan kita. Jika persoalan itu dimengerti, maka dia akan paham. Kita perdalam contohnya Pak Reno nih. Reno masalah hak representatif. Dulu pernah satu periode hak representatif itu kemudian diterjemahkan dengan anggota dewan butuh dana representasi, butuh dana aspirasi. Maka anggota dewan mendapatkan kucuran dana untuk mendampingi masyarakatnya. Itu dibatalkan. Kenapa? Karena fungsi dewan bukanlah fungsi eksekutif. Nah, tetapi sekarang muncul namanya dana aspirasi, pokir. Pokir itu dititipkan di SKPD. SKPD kemudian merealisasikan. Nah, itu kan baru bentuk program. Bentuk program yang mungkin dicarinya sewaktu hearing. Tetapi yang lebih besar daripada itu kan fungsi dia adalah fungsi bagaimana dia mengawal kebijakan, mengawal anggaran sesuai dengan apa yang kebutuhan dari masyarakat. Itulah namanya hak fungsi representasi dia ke masyarakat. Jadi fungsi mempresentasikan masyarakat, jangan kemudian ketika ditanya, saya punya hak untuk dipilih. Iya, mereka dipilih. Tetapi secara ideal, secara substansi, apakah dia sudah mewakili perasaan, masyarakat, isi hati, kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Jadi kebutuhan dan perasaan masyarakat itu. Jadi persoalan kita, Reno, lebih banyak di sini kita melihatnya di sini persoalannya adalah lebih pada persoalan substansi dari persoalan peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa itu menunjukkan ya kita malah diskusi kita nih di Revolt Institute juga persoalannya sebetulnya bukan pada persoalan isu-isu yang keluar di media massa itu. Persoalan kita sebenarnya adalah ada ketidakpahaman dari anggota legislatif, anggota DPR terhadap peran dan fungsinya. Nah, ini kan memang kelucuan itu terlihat dari proses ini. Jadi hari ini misalnya muncul yang protes pertama terhadap mobil gubernur adalah
anggota dewan. Ya, Demokrat lah sebut. Demokrat. Yang protes pertama Demokrat. Lalu muncul lagi tiba-tiba ketua DPRD mengatakan saya tidak mengambil mobil dinas, gitu ya. Ketua DPRD dari Partai Gerindra, Bang, kita sebut juga. Partai Gerindra. Saya tidak mengambil mobil dinas di awal dan sampai hari ini. Dia mau nyerang ini gubernur atau yang notabene adalah PKS. Tiba-tiba terbuka lah. Ternyata ketua DPRD mau renovasi rumah. Renovasi rumah dengan seharga 5,6 miliar. Dibangunnya 3 lantai. Lantai satunya adalah tempat gym, lantai 2-nya kamar dan ruang pertemuan. Kamar itu untuk menyambut tamu-tamu. Ya, lalu muncul kritikan dari masyarakat akhir-akhir ini juga. Ternyata terungkap dan dikritik oleh masyarakat. Ini jawaban-jawaban ini, Bang. Nah, jawaban-jawaban ini menandakan apa menurut Bang? Kan jawabannya begini. Kalau tidak salah, pertama jawaban jawaban gubernur lah dulu. Kita langsung aja lah ke DPRD ini ya, Bang. Ya. Jawaban ketua DPRD dan juga waktu itu ketua fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat mengatakan ketua DPRD tidak sedang merenovasi rumahnya. Tapi yang dia renovasi adalah ada tanah di belakang rumahnya mau dibangun. Ini bagaimana sama begini. Saya tidak ambolun makan tapi makan bakwan Allah, nasi goreng Allah gitu. Pak Reno kan lagi renovasi rumah. Ketika ngurus izinnya, yang diperbaiki cuma WC di belakang. Ketika ngurus izin itu ke IMB-nya, izin renovasi rumah atau izin renovasi WC di rumah? Ini kan lucu. Jadi pernyataan, ini fenomena ini bagaimana wujud anggota dewan kita ini, Bang, atau apologi ngelesnya, kalau saya katakan ngelesnya tanggung-tanggung atau tidak pandai ngeles. Saya mau jelaskan itu lagi, ada fungsi legislatif. Oke. Jadi ketika itu fungsi dewan ya, dewan. Nah, kemudian DPRD itu disamadengankan dengan, kalau bahasa yang lebih luas namanya parlemen. Ya. Parlemen itu awalnya adalah berbicara. Dia berbicara. Dia ada anggota parlemen ya hari ini membisu. Nah, itu juga masalah tuh. Karena dia harus berbicara. Apa yang dia bicarakan? Yang dibicarakan tentu saja berhubungan dengan hak representasi dia tadi. Tapi kita keluar dari itu, apa dikatakan dengan berbicara? Di situ menunjukkan anggota parlemen itu adalah orang yang sanggup berargumentasi. Nah, berargumentasi itu, perbedaan argumentasi di parlemen dengan argumentasi di tempat lain adalah argumentasi di tempat lain bisa namanya otalapau. Dia tidak ada judulnya, dia bisa menceritakan apa saja. Dan sedangkan bisa tidak dengan argumentasi apapun juga. Tetapi berdebat di parlemen tentu di situ adalah berdebat dengan argumentasi yang tepat. Gunanya adalah untuk meyakinkan orang lain sehingga sesuai dengan apa yang kita tujukan. Nah, karena kita nih, Pak Reno dengan saya ini berbeda dapil. Berbeda dapil. Lalu hasil serapan kita ke masyarakat berbeda. Tentu masyarakat tidak akan berbicara di daerah tuh saya butuh A, saya butuh B. Tapi dia saya butuh A, butuh B, itu kan kebutuhan dasar dia sehari. Saya butuh contohnya pekerjaan. Di sini saya butuh harga diturunkan. Nah, ini kan kita harus godok menjadi sebuah kebijakan. Menjadi kebijakan. Nah, kebijakan itu nggak boleh, tentu hasil tidak buka lapangan pekerjaan, karena itu hasil kebijakan. Kebijakan itu lahir menjadi sebuah kebijakan yang nilai normanya menjadi nilai norma hukum yang disesuaikan dengan mata anggaran. Lalu kita berdebat itu, kita berargumentasi di situ. Nah, itu berbicara berarti berargumentasi. Nah, jika ada jawaban-jawaban, kita kembali kenapa muncul jawaban-jawaban seperti tadi, artinya bisa jadi pertama, kenapa itu dianggarkan dulu? Tidak ada argumentasinya.
Maka ketika kita bertanya hari ini, hasilnya Asal ngomong. asal jawab. Berarti ini kan proses penganggaran juga di masa pandemi COVID ini kan. Iya. Artinya memang itu tidak berbasis kepada masyarakat. Tidak ternyata berbasis pada masyarakat, satu, kemudian tidak punya argumentasi. Artinya kalau kita bikin bimbing mahasiswa Ya, skripsi, di latar belakang itu kan udah tunjuk tuh, kenapa kita melakukan ini. Ya, apa Kemudian masalahnya? apa menjadi ini penting didiskusikan. Iya, oke. Apa yang penting ini diteliti. Iya, Nah, baru muncul masalah, baru kita teliti. Iya. Nah, ketika kita ujian skripsi ada yang nanya tentang kenapa kamu meneliti tentang ini? Kita bisa jelaskan latar belakangnya. Sama dengan ini, kita bisa mengindikasikan kenapa tidak bisa menjawab, karena memang tidak ada argumentasi yang dibangun di dalam menyusun anggaran. Atau bahasa di legislatifnya tidak ada namanya studi kelayakan atau naskah akademiknya kenapa ini dibuat. Ya, alasannya kan begini. Dari tahun dulu 2005 katanya, 2005 ini belum pernah direnovasi. Iya. Ini belum ada saya mendapatkan ini. Ini kan tidak sensi sekali di masa Jadi COVID. jadi memang permasalahannya itu di situ, tidak ada argumentasi. Jadi itu dia memiliki kemampuan berbicara karena itu dia memang harus berbicara, membangun narasi. Nah, itu juga masalahnya ketika saya bilang kita kembali tadi kasus Demokrat. Ya. Nah, Demokrat tiba-tiba kemarin membuka kasus mobil dinas itu. Padahal dia hadir di rapat itu sendiri. Nah, jadi kalau kebiasaan gini, kalau kita di parlemen dia kemudian saling berdebat, saling berargumentasi, kita berargumentasi berdua nih. Lalu karena saya tentu di parlemen ada suara mayoritas, ada suara minoritas. Tapi ini kan seimbang nih Bang. Demokrat ini 10, ya. PKS itu 10, Ya. lalu Partai lainnya? Gerindra itu ada 14. 14 atau 13? Ya lebih tinggi di sana. Lalu ada PAN juga 10. Jadi lebih dari 50% ini dikuasai oleh partai besar dan ada Golkar yang besar juga di sana. Mau apapun Pak Reno, berapapun jumlah fraksi kita, berapapun jumlah anggota kita, kan dalam sebuah perdebatan di legislatif, yang baiknya tentu adalah namanya permusyawaratan. Ya. Permusyawaratan artinya saling beradu argumen. Ya. Beradu argumen. Nah, ketika permusyawaratan tidak tercapai, ada namanya voting. Nah, ketika dalam perdebatan itu kita merasa contohnya ini melanggar, ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kita wakili. Tetapi kita kalah di dalam memaksakan kebijakan tersebut. Yang bisa kita lakukan dua. Pertama adalah abstain. Kita tidak ikut mengambil keputusan di situ. Nah, jika itu tidak mengikuti abstain, tidak mengambil keputusan hari ini, kita tidak ikut mempertanggungjawabkan. Demokrat itu contohnya dulu itu dia tidak ikut mempertanggungjawabkan, dan wajar saja jika hari ini dia ungkap kembali ke ranah publik dalam bentuk akuntabilitas publiknya. Sebagai akuntabilitas legitimasinya, dia harus menerima hasil rapat. Tapi akuntabilitas publiknya, dia bisa saja mengatakan masyarakat, saya sudah memperjuangkan, tetapi kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kan lucunya sekarang, dia baik secara formal, dia terlibat dan menyetujui putusan itu. Nah, langkah kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika kita kalah dalam pertarungan itu, dan kita yakin yang kita perjuangkan benar, tetapi argumentasi kita kalah. Ya diam aja, itu kan selemah-lemahnya. Iman. Nah, jadi di situ jadi tidak menunjukkan di situ, sekali lagi ada di substansinya. Anggota legislatif kita tidak paham terhadap fungsi dia, satu, kemudian bagaimana mekanisme kerja itu sendiri, bagaimana mekanisme kerja dia ini. Bagaimana fungsi representasi itu dilaksanakan, contohnya ketika dia berbeda dengan keputusan banyak partai. Contoh tadi kan ada banyak anggota dewan. Tadi contohnya pernah di tahun di periode pertama anggota DPRD Sumatera Barat ini, ketika reformasi itu pernah kita dengar kasus korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah.
Nah, ketika itu ada salah satu orang anggota partai politik itu dari PAN kalau nggak salah saya itu tidak ikut dalam menyepakati Kasus itu. tidak menyepakati keputusan waktu itu di Dewan Perwakilan Rakyat itu. Artinya ketika kasus ini berangkat ke meja pengadilan ke meja hijau, kemudian ditetapkan seluruh anggota dewan itu melakukan pelanggaran korupsi berjamaah waktu itu istilahnya. Satu orang anggota dewan ini karena memang dalam rapat itu tidak hadir, tidak menyetujui keputusan itu, berarti dia tidak sesuai dengan itu, maka dia tidak terjerat dalam salah satu-satunya anggota dewan yang tidak dikenai sanksi hukum korupsi berjamaah. Nah, itu membuktikan bahwasanya anggota dewan dapat saja kemudian memberikan opini yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jangan seperti sekarang memiliki opini yang sama tapi kemudian protes lagi belakang. Literasi politik kita gimana sih kemarin Pak Reno? Literasi politik masyarakat pemilih Sumatera Barat itu baik. Dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan. Tapi dia belum menumbuhkan kerelawanan atau daya dobraknya di dalam. Maka kalau anggota dewan kita, kalau kita lakukan yang sama dalam kasus ini, bahkan di anggota dewan kita tidak mengetahui pengetahuannya itu sendiri. Kalau masyarakat tadi kan mengetahui perannya nih, tapi belum sampai menjadi perilaku, belum terinternalisasi. Baru sebatas kognitif, belum sampai pada perilaku. Nah, kalau ini persoalannya kasus yang ada, maka kita wajar mengatakan ini bukan persoalan belum kita bicara terinternalisasi, tapi dalam kognitif saja masih lupa. Nggak tahu malah kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada. Jadi ini lalu Bang kan masalah ada yang protes dari Demokrat. Tiba-tiba dari Gerindra juga mengatakan, gubernur tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki kepedulian, dia akan berhak juga menolak. Padahal dia yang anggarkan nih. Lalu tiba-tiba gubernur bisa jadi gubernur serang balik nih. Kamu punya ini juga, lalu dibilang tidak juga memiliki sense of crisis. Bahkan ini lebih parah lagi kan. Gubernur punya anggaran 3M, diambil 2M saja. Lalu DPRD diambil semuanya. Termasuk pagar, ya Allah, pagar kantor DPRD itu setiap hari saya lewat di sana itu kokoh sekali. DPRD tidak paham fungsi dan perannya tadi. Lalu sekarang dalam berargumentasi pun terlihat dia tidak mampu. Dan ya mengada-ngada terkadang. Lalu kira-kira Bang, ini kan udah terjadi nih. Kita juga tidak tahu apakah ini harus bisa dibatalkan. Tapi berita terakhir itu ada perintah keras dari ketua partai Gerindra kepada kadernya yang ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengklarifikasi dan meminta pembangunan perbaikan atau renovasi rumah dinas itu dihentikan. Lalu kira-kira untuk ini kan satu baru Bang. Tapi kan harusnya kan tidak hanya satu partai ini aja yang menyepakati, kan partai-partai dan lain-lain ini. Kalau itu kita lihat kan ya, jika terjadi sebuah kesalahan. Yang dilakukan oleh anggota dewan. Kesalahannya kita anggaplah kesalahannya tidak menyampaikan sesuai dengan aspirasi masyarakat contohnya. Masyarakat dalam konteks ini berhak melakukan gugatan. Gugatannya contohnya dia dengan mempertanyakan. Nah, kalau kita melihat apa komentar-komentar publik hari ini terhadap yang terjadi, apakah itu ke gubernur, ke DPR, jangan dipandang melulu bahwa ini ketidaksukaan pada sosok orang. Ini yang terjadi. Ini kan yang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat media sosial ya, Pak. Yang di framing kan sekarang seolah-olah ketika ada mengkritik dikatakan tidak suka dengan seseorang. Ketika kita mengkritik kebijakan presiden, yang kita mengkritik kebijakan presiden. Bukan kita benci pada Jokowi. Jika kita mengkritik hari ini perilaku dari gubernur, kita mengkritik gubernur yang waktu itu yang suara saya salah satunya menjadi penentu di situ. Ke siapapun saya berikan, tapi saya ikut memberikan suara pada waktu itu. Maka hak saya, contohnya hak siapa saja untuk memberikan pendapat. Bukan berarti saya
tidak suka kepada Pak Mahyildi, kepada Mahyildi. Sama juga saya sering canda gitu, ketika saya tidak suka dengan kebijakan di RT, bukan berarti nggak suka sama Ketua RT. Ketua RT-nya, ketua nama orang ketua RT-nya itu siapa, itu satu hal yang perlu kita lihat. Tapi kita mengambil hak kita. Nah, kita kan telah memberikan hak kita di dalam pemilu. Okay. Maka kita memiliki hak juga, atau malah memiliki kewajiban untuk berpartisipasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dia berikan. Kalau voter itu kan partisipasi terendah. Partisipasi terendah. Nah, jadi keikutsertaan berikutnya tentunya terlibat mengkritik, mengkritik ataupun memberi masukan. Memberi masukan. Nah, kalau itu kita lihat lah, kalau konsep partisipasi itu, konsep partisipasi itu kan ada dua para ahli nih. Konsep partisipasi pertama adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan politik. Maka menduduki jabatan politik pun adalah bagian dari partisipasi politik. Tetapi kalau kita rujuk dari pendapat lain, partisipasi politik itulah keterlibatan warga negara biasa. Berarti orang yang menduduki jabatan politik, gubernur, anggota dewan, membuat kebijakan politik itu bukan partisipasi politik. Tapi itu adalah tanggung jawab, tugas. Nah, yang dikatakan partisipasi itu ketika warga negara biasa. Seperti kita melakukan kritik, itu baru dikatakan partisipasi politik. Maka ketika warga melakukan kritik itu menjadi hal yang biasa. Nah, kembali pertanyaan tadi, bagaimana jika kemudian telah terjadi? Nah, bagaimana ketika sudah terjadi? Secara itu kita harus merujuk kepada mekanisme hukum di mana aturan itu ada. Contohnya pembelian mobil kemarin, contohnya itu sudah dilakukan pelelangan. Kemudian kan tetap harus dibeli. Yang yang gedung ini sudah mulai dikerjakan. Ya, tetap dia kemudian harus dikerjakan. Nggak tahu saya apakah sampai level mana kemudian bisa dihentikan. Tetapi sekali lagi substansinya bukan ini. Nah, kenapa kemudian kita contohnya baru ribut sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Karena kita baru tahu. Sering juga kan mengatakan, mangga ribut gini. Maka ketika ingin kenapa baru ribut sekarang, lalu sering orang mengomentari, ini ada maksud dari orang-orang tertentu membukanya baru sekarang. Nah, kasusnya apa? Ketika ini kita buka, bisa kita lihat saja semuanya. Semua peristiwa ini bermula kan dari mereka sendiri. Dari mereka untuk mereka juga. Sehingga jika kemudian ada yang beranggap ini adalah proses kontestasi politik di antara mereka, kontestasi, orang menyebutkan ini 2024. Wajar saja. Tetapi kembali saya mau ngajak kepada ini persoalan substansi. Nah, persoalannya kenapa kita tahu sekarang? Karena baru mencuat juga, Bang. Artinya ada kesalahan di dalam proses akuntabilitas publik. Makanya laporkan dulu kepada publik agar kami tahu, agar kami bisa mengevaluasi. Dan kalau pertanyaan itu, Reno, dia akan menjawab, kita telah melakukan itu. Nah, persoalannya publik ternyata tidak semuanya tahu. Maka sekarang baru muncul. Artinya ketidaktahuan publik ini beda dengan ini kalau dalam perundang-undangan, ketika undang-undang telah disahkan, maka tidak tahu masyarakat, maka undang-undang itu telah berlaku. Tapi dalam konteks ini tidak bisa seperti itu. Publik harus benar-benar tahu terhadap apa. Jadi kalau partisipasi itu mulai dari proses pembuatan undang-undang yang sampai diskusi kita tadi itu, Pak Reno mengatakan ada persoalan di musrenbang kita sebenarnya. Banyak penelitian yang Reno tadi ungkapkan ternyata nggak sama sebetulnya apa yang proses diinginkan oleh masyarakat dengan proses yang lahir dari sebuah perundang-undangan. Ini juga berkaitan dengan artikulasi dan agregasi kepentingan sebetulnya. Asli artikulasi dan agregasi kepentingan itu berkaitan dengan keterampilan dasar anggota dewan. Keterampilan dasar. Kalau sama orang petani nggak bisa nyangkul, itu nggak gagal jadi petani. Karena pengetahuan dasar dan harus dimiliki adalah petani. Pengetahuan dasar dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh anggota dewan adalah kemampuan untuk melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan.
Jangan ditanya. Jadi itu kemampuan dasar yang harus dia miliki. Nah kemudian. Tapi tadi yang itu tidak dia punya ya Bang? Ya dengan kasus sekarang itu kan dia tidak memiliki kemampuan tersebut. Maka saya katakan ini lebih pada dasar pengetahuan substansial. Okay. Nah kan ini itu pengetahuan substansial. Nah yang kedua dalam proses pembuatan, kemudian dalam proses penyusunan, dalam proses pelaksanaan, dalam proses evaluasi, kan gitu tuh yang dikatakan partisipasi itu. Nah jika masyarakat tidak tahu, lalu ada permasalahan di semua segmen partisipasi itu. Tidak tahu dia apa yang menjadi kebijakan anggaran contohnya. Yeah. Maka ada masalah di proses perencanaan. Yeah. Ada masalah pasti di proses pembuatan, di pelaksanaan. Dan apa yang mau kita evaluasi jika itu kita tidak tahu. Okay. Jadi semakin banyak jawaban-jawaban itu semakin menunjukkan bahwasanya kualitas anggota dewan kita seperti itu. Maka memang kasihan kita pilkada, pileg yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak ini dengan ketakutan adanya konflik. Bahkan kalau kita merujuk ke pilkada kemarin, ke pileg kemarin contohnya, ini bertarungnya dengan COVID malah. Yeah. Tapi kita bersepakat bahwasanya demokrasi adalah mekanisme untuk terjadinya sirkulasi kekuasaan, kita berupaya sebaik mungkin. Tetapi jika hasilnya seperti ini persoalannya. Maka ini sesuai dengan diskusi Reno tadi, kita punya persoalan di rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik ini yang juga akhirnya menjadi tugas partai politik. Jika rekrutmen partai politik yang nggak benar, maka partai politik hari ini tidak hanya juga harus ya contohnya saya menaruhkan orang yang belum saya sadar nih rekrutmen politik saya payah nih, orang ini belum saya kader nih, belum saya jadi ini Bang, kita stop lah itu dulu Bang. Itu rekrutmen politik kita jadikan pembahasan khusus setelah ini Bang. Tapi kita ini dalam kondisi saat ini apa yang harus dilakukan oleh partai politik atau siapa yang bisa melakukan apa saat ini Bang? Ya kalau apa yang dilakukan oleh partai politik dengan peristiwa ini, partai politik harus bertanggung jawab untuk mengupdate pendidikan politik. Bukan pendidikan politik, pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anggota dewan tadi. Terlalu tinggi pendidikan. Terlalu tinggi itu. Harus mengupdate pengetahuan dasar dari anggota dewan. Kenapa? Karena dialah yang menyuguhkan ibarat sebuah menu, dia menyuguhkan menu ini ke masyarakat. Dan masyarakat memiliki keterbatasan harus memilih menu itu salah satunya. Dan masyarakat telah melakukan haknya memilih. Jika kita sadar menu kita ini masih ada kurang garam, masih ada kurang mecinnya kurang banyak, atau maka partai politik mesti memberikan mengontrol terhadap fungsi legislatif, fungsi dari anggota menu yang sudah dia berikan. Jadi kalau berarti memperbaiki menu tadi, memperbaiki pengetahuannya dia, pengetahuan dasar. Lalu Bang, walaupun itu berbeda dengan Berbeda dengan olahraga. Olahraga orang latihan dulu baru bertanding. Nah, inilah kita maklumi lah dulu sekarang. Mereka bertanding sambil latihan juga. Untuk kedepannya catatan kita adalah proses rekrutmen memang sudah dilakukan sejak awal. Dan penanaman ideologi partai, penanaman keterampilan dasar tersebut. Kalau saya mengajar di pendidikan, mengajar guru, keterampilan dasar mengajar ini diajarkan Bang di semester 1. Nah, sekaligus Bang, kalau di organisasi kemahasiswaan kampus, pendidikan LKM tingkat dasar itu baru cocok untuk menjadi pengurus hima. Paling ini masa pengenalan anggota. Masa anggota. Kalau di sosiologi di UNP ini namanya belum mahasiswa, tapi siswa 13. Dia belum layak dikatakan sebagai mahasiswa karena dia belum mendapatkan keterampilan dasar. Nah, kemarin ada bahasa gini Bang, apakah ketua partai politik atau partai politik di Sumatera Barat ini juga berhak menjewer Bang? Menjewer, kalau bahasa kemarin kan
Mayelti sudah dijewer oleh anggota dewan dan masyarakat yang menjewernya, karena keterbukaan informasi di media sosial dijewerlah Pak Mayelti. Anggota dewan ini sudah dijewer masyarakat, tapi siapa lagi yang menjewernya, Bang? Iya, harus partai politik, karena tadi menu tadi dia yang menyediakan. Jadi kalau seandainya anggota partai politik tidak mengevaluasi atau recovery, memperbaiki kadernya yang duduk, siapa lagi nih, Bang? Yang harus mengadili, yang harus mengkoreksi. Ya, jadi pertama tanggung jawab partai politik tadi seperti kita bilang tadi, itu tanggung jawab tanggung jawab dia, karena dia yang menyajikan menu tadi itu. Nah, jika ini tetap tidak terjadi atau telah dilakukan, tetap saja yang melakukan evaluasi berikutnya adalah pemilih. Masyarakat, artinya konstituen yang memilih dia. Bagaimana cara dia mengkoreksi? Secara legal, secara konstitusional, pemilu itu kan adalah proses untuk memperbarui kontrak politik. Nah, ketika dia memperbarui kontrak politik, dia bisa lakukan dua hal. Memilih calon itu kembali atau tidak memilih calon itu kembali. Jika dalam kasus ini mereka anggota dewan hari ini dianggap tidak bisa mewakili suaranya, maka dia dapat saja untuk tidak memilih kembali orang-orang yang dianggapnya tidak sanggup, tidak memberikan, tidak merepresentasikan dia di gedung legislatif sana. Gedung begonjong itu. Maka berat saja. Kan kita sudah temukan sebetulnya banyak anggota legislatif yang tidak terpilih lagi. Apalagi kalau kita merujuk pada hasil penelitian Revol itu, bahwasanya literasi politik masyarakat Sumatera Barat sudah membaik. Bahkan dalam kita temukan juga kalau banyak orang hari ini mengatakan pemilih kita tidak rasional, hasil penelitian kita di Revol Institute justru, dan itu tidak hanya Revol Institute, Saiful Mujani juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya perilaku politik masyarakat kita sudah mengarah kepada rasional. Kalau SP1, SP2 nggak bisa, kan ada mekanisme lainnya. Memiliki hak untuk melakukan proses pergantian. Baik, kita tunggu komitmen partai politik. Karena yang menjewer anggota DPRD, yang bisa melakukan penjeweran itu adalah partai politik. Partai politik. Oke, Bang. Cukup saja, Bang. Cukup. Nanti mudah-mudahan dijewer oleh partai politik seluruh anggota dewannya yang menyepakati apa program-program yang tidak peduli sama sekali dengan masyarakat, yang tidak peduli terhadap pandemi COVID-19 di Sumatera Barat. Sampai jumpa pada program kita review berita terkini di Revol Official Channel.